Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Nah, yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan di negara. Fiskal secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu fis, artinya pembendaharaan atau peraturan keluar masuknya uang di sebuah pemerintahan, negara, dan kerajaan. Menurut Alam, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran atau penerimaan pemerintah yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal ada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, tadi udah dijelasin pengertian kebijakan fiskal. Sekarang, apa sih tujuan kebijakan fiskal? Jadi, tujuan kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan serapan tenaga kerja. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan PDB negara dan PDB per kapita. Nah, yang pertama, meningkatkan serapan tenaga kerja. Seiring berkembangnya ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang. Semakin tumbuh ekonomi di dalam negeri, maka kebutuhan tenaga kerja dari sektor padat karya juga semakin banyak. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga bisa melakukan investasi terhadap perekonomian, khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Dalam inflasi terdapat 3 komponen. Yang pertama, inflasi inti, 2, inflasi bergejolak, yang ketiga, inflasi harga diatur oleh pemerintah. Nah, kamu pasti pernah bukan melihat berita harga beras yang kini semakin mahal di pasaran akibat bahan pupuk petani juga semakin mahal. Hal ini disebut inflasi inti. Inflasi inti adalah perubahan harga di pasaran yang dipengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Sedangkan inflasi harga bergejolak adalah perubahan harga barang yang dipengaruhi oleh musim. Dan inflasi pemerintah adalah inflasi berupa kebijakan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan PDB negara dan PDB per kapita. Semakin tumbuh pendapatan negara, semakin tumbuh sektor industri juga sektor ekonomi lainnya. Maka, perekonomian suatu negara akan semakin meningkat. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dan juga tujuan dari kebijakan fiskal, kalian juga penting nih untuk tahu apa saja peran dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi 2 peran. Yang pertama, bagi negara maju, dan yang kedua, bagi negara berkembang. Pertama, bagi negara maju. Kebijakan fiskal dapat berperan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, seperti menghindari pengangguran, inflasi yang tinggi, serta defisit neraca perdagangan. Lalu, untuk negara berkembang, apa sih perannya? Untuk negara berkembang, kebijakan fiskal dapat berperan untuk meningkatkan investasi guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Lalu, kalian penasaran nggak sih ada berapa jenis kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya. Yang kedua, berdasarkan intensitasnya atau segi penerapannya. Dan yang terakhir, berdasarkan teori. Pertama, berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya, kebijakan fiskal ini terbagi lagi menjadi 4 jenis. Pertama, kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal dinamis, kebijakan fiskal surplus, dan kebijakan fiskal defisit. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah dengan membuat jumlah penerimaan dan pengeluaran menjadi seimbang atau sama. Kedua, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis adalah kebijakan yang jumlah pengeluaran dan pemasukannya sama, tapi keduanya akan dapat bertambah besar seiring berjalannya waktu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring waktu. Ketiga, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan ini dijalankan bila keadaan ekonomi sedang dilanda inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus, sehingga anggaran harus menyesuaikan kenaikan harga barang atau jasa.
Kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang dialami ketika memasukkan lebih banyak dari pengeluaran. Tujuan dari kebijakan fiskal surplus ini untuk menghindari terjadinya lonjakan pada nilai inflasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah suatu kebijakan yang berbanding terbalik dengan kebijakan fiskal surplus, yakni mampu mengatasi kelusuan dan depresi pertumbuhan perekonomian negara. Kekurangannya adalah negara akan terus berada dalam kondisi defisit. Yang kedua, berdasarkan intensitasnya atau segi penerapannya. Kebijakan fiskal ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Kemudian, ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan yang dilakukan untuk membuat pemasukan lebih besar dibandingkan pengeluarannya, dengan cara menurunkan tingkat belanja negara dan meningkatkan tingkat pajak. Yang terakhir, kebijakan fiskal berdasarkan teorinya. Kebijakan ini terbagi lagi menjadi tiga jenis. Pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kedua, kebijakan fiskal disengaja. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal tidak disengaja. Pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan dalam mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang mana ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, khususnya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja. Kebijakan fiskal disengaja adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi negara dengan cara memanipulasi anggaran belanja negara secara disengaja, baik melalui perubahan pada pajak ataupun perubahan pada pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir ada kebijakan fiskal tidak disengaja. Kebijakan fiskal tidak disengaja adalah suatu kebijakan yang digunakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Saat ekonomi mengalami depresi, kebijakan ini akan menambah aktivitas ekonomi. Sedangkan pada saat inflasi, kebijakan ini akan menekan angka inflasi tersebut. Terdapat 4 jenis kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu pajak proporsional, kebijakan harga minimum, pajak progresif, dan asuransi pengangguran. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Adapun instrumen kebijakan fiskal ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pajak. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Pajak merupakan instrumen fiskal yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, di mana semua wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan usaha, wajib memberikan kontribusi pada negara. Yang kedua ada pengeluaran belanja. Semua pengeluaran negara disusun dalam anggaran pembelanjaan negara atau APBN. Instrumen pengeluaran belanja ini dapat dijalankan berdasarkan nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan supaya tetap seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Dan yang terakhir ada obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir ini tentang penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara, dan negara akan mencicil utang tersebut beserta bunga pinjaman. Nah, yang terakhir ada perbedaan antara kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama berdasarkan aspek pengambilan keputusan. Berdasarkan aspek pengambilan keputusan, kebijakan fiskal merupakan wewenang dari Kementerian Keuangan, sedangkan kebijakan moneter merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Yang kedua berdasarkan aspek tujuan. Kebijakan fiskal ini memiliki tujuan untuk menjaga kesejahteraan dan mengelola sektor pelaku perputaran uang, yakni konsumen, pekerja, dan pelaku usaha. Sedangkan kebijakan moneter memiliki tujuan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat.